Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa aminuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia, taufik, hidayah yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikannya kepada kita. Maka rasa syukur ini kita ungkapkan dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan semaksimal mungkin dan juga semampu kita yang telah Allah Subhanahu wa taala larang dan juga Rasulnya telah larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah secara umum, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ke dalam 3 bagian. Yang pertama yakni orang-orang yang beriman. Dia yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dengan apa-apa yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Dia yakin dengan adanya jannah, dengan adanya surga, dengan adanya neraka, dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala serta dengan hal-hal yang lain yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini kelompok yang pertama. Kemudian ada juga kelompok berikutnya, yakni orang-orang munafik, orang-orang yang mereka menampakkan keislaman mereka namun mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Allah sebutkan mereka, orang-orang munafik ini tempatnya di dalam neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemudian kelompok yang ketiga yakni orang-orang kafir, mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya kabarkan. Mereka yang mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang Allah utus kepada umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ketiga kelompok ini, maka hanya satu kelompok yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan kepada mereka baik di dunia terlebih lagi ketika di akhirat kelak, yakni orang-orang yang beriman. Namun pertanyaannya, siapakah orang-orang yang beriman itu? Apakah kita termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang beriman tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri
serta sifat-sifat orang yang beriman. Banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat orang yang beriman di dalam surat Al-Anfal di ayat kedua dan juga ayat ketiga. Maka di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah mereka yang memiliki rasa takut di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hati mereka, takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri orang yang beriman, apabila seseorang tersebut hendak melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada orang lain yang mengingatkan orang tersebut, "Ya fulan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah," maka dia langsung meninggalkan perbuatan maksiat yang akan dia lakukan tersebut. Kenapa? Karena dia takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala serta iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang yang beriman, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasannya orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Bukti bahwasannya orang-orang tersebut yang tadi dicontohkan memiliki sifat-sifat orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifat orang yang beriman yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakni adanya tambahan iman tatkala ayat-ayat Allah, tatkala Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, maka akan bertambah keimanan yang ada pada diri mereka. Akan bertambah, semakin bertambah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, baik dibacakan tatkala imam sedang membacakan surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran, ataupun tatkala ada qari yang sedang membacakan Al-Quran, maka mereka semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran apabila kita dapati orang yang sedang mendengarkan Al-Quran menetes air mata dari mata-mata mereka. Ini bukti bahwasannya mereka memiliki sifat-sifat orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifat yang berikutnya, di antara sifat orang-orang yang beriman adalah mereka memiliki rasa tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka serahkan seluruh urusan mereka, seluruh perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan hanya kepada Rabb mereka lah, yakni Allah Subhanahu wa taala, mereka bertawakal. Mereka serahkan seluruh urusan, seluruh perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Akan tetapi mereka juga melakukan sebab-sebab yang dengan melakukan sebab tersebut akan tercapailah apa yang mereka tujukan tersebut. Setelah mereka melakukan sebab, orang-orang yang beriman ini menyandarkan, menggantungkan tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri dan juga sifat orang yang beriman. Kemudian sifat yang berikut yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah mereka senantiasa mendirikan salat. Alladzina yuqimunas salah. Di dalam surat Al-Anfal di ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah, yakni mereka adalah orang-orang yang beriman itu adalah yang senantiasa mendirikan salat. Sehingga tidak ada satu salat pun yang dia tinggalkan, satu salat pun yang telah Allah wajibkan kepadanya dalam satu hari, satu malam, 5 waktu, tidak ada satu pun yang dia tinggalkan. Inilah sifat dan juga ciri-ciri orang yang beriman. Tatkala waktu subuh datang, tatkala azan subuh dikumandangkan,
Mereka beranjak dari tempat tidur mereka, walaupun itu adalah perkara yang berat. Namun karena mereka memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendirikan salat-salat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di antara sifat orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan yang senantiasa menginfakkan rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Inilah sifat-sifat orang yang beriman. Mereka tatkala melihat orang fakir yang membutuhkan uluran tangan kita, mereka menginfakkan hartanya kepada orang fakir tersebut. Tatkala ada tetangga yang membutuhkan bantuan, mereka senantiasa membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Anfal di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang tadi sifat-sifat disebutkan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang benar-benar memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Anfal tadi di ayat kedua dan ketiga, kemudian ditegaskan di dalam ayat keempat, mereka itulah orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, sudahkah kita termasuk ke dalam orang-orang yang mengaplikasikan, yang mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal tersebut? Maka jawaban tersebut hanya masing-masing kita yang memiliki jawaban tersebut. Silahkan kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang beriman, atau hanya sekedar keimanan yang kita tampakkan, namun wal'iyadzu billah, kemunafikan yang ada pada diri kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa melakukan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an serta apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan di dalam hadisnya, sehingga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita nikmatnya tatkala kita di akhirat kelak, dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.